Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukungan kamu. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang kamu perlukan klan Han lakukan." Meskipun bukan tidak mungkin untuk menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han mengingat kekuatannya, orang-orang ini kebanyakan adalah para tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan itu orang-orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, benar-benar tidak ada seorang pun di antara generasi muda dari klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit untuk klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara, "Aku membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di tubuh aku belum sembuh sepenuhnya. Selama 3 hari ini, aku harus memulihkan diri ke kondisi puncak aku." "Oh, saudara Xiao Yan masih terluka." Han Qi dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi meningkat secara signifikan. Dia dapat dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisinya yang terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka tentang dia sedikit rendah. "Hihihi, itu bukan masalah. Ini adalah alkemis kepala klan Han aku, Tuan Tua Zugan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Izinkan elder ini untuk membantu melihat kamu. Seharusnya ada beberapa bantuan untuk lukamu." Tatapan Han Qi beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini memiliki rambut putih dan jenggot. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di atas kuali obat ada 5 riak terang yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat pria tua ini ketika dia memasuki ruangan sebelumnya. Namun, pihak lain jelas agak angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan itu elder ini arogan. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara ini. Selain itu, status seorang alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Zugan ini, dia hanya mencapai kelas Do Huang. Kekuatan seperti itu bukan apa-apa bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5 yang menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang dapat mengatakan betapa panasnya permintaan seorang alkemis di dataran tengah. Meskipun samar-samar menyadari di mana keunggulan pria tua ini berasal, Xiao Yan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan yang diberikan karakternya. Ini hanya seorang alkemis tingkat 5, klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta, tetapi di mata Xiao Yan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini disebut Tuan Tua Zugan akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Han Qi. Matanya melirik Xiao Yan sebelum segera berbicara dengan cara acuh tak acuh, "Datang dan biarkan aku yang lama untuk melihatnya." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari seorang alkemis tingkat 6 jika seseorang mengevaluasi keterampilannya. Orang tua di seberangnya berada di alkemis paling tier 5, namun pria tua ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya.
Kesenjangan antara setiap tingkat di antara alkemis adalah seperti itu antara pil obat. Mereka terpisah dari langit dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti Heavenly Flames atau kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tier dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiao Yan mampu melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Sugan. Sugan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangannya yang layu ditempatkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke dalam tubuh Xiao Yan. Mengaum. Kekuatan spiritual Sugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Sebuah kepala binatang tak terlihat terbentuk dari api muncul dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Sugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung ketika suara gemuruh terdengar. Di bawah powerful itu kekuatan spiritual milik Sugan muncul seperti binatang buas yang bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rengekan terdengar karena membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Sugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao Yan seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga berakhir dengan cepat mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiao Yan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara yang bergetar, kamu. Sugan secara alami mampu merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Itu terbentuk dari api yang sangat menakutkan. Namun, hal yang paling menakutkan bagi Sugan adalah itu bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat dari miliknya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke sana tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawannya. Sugan yakin itu kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, lelaki muda di depannya yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mungkinkah dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkatan pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Tuan Tua Sugan, ada apa? Tindakan Sugan yang tiba-tiba ketakutan juga menyebabkan kelompok Hanci di samping terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Bagian dalam tubuh aku sedikit aneh. Tuan Tua Sugan telah sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya sambil lalu dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Sugan. Dia berkata, tolong bantu aku mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan. Menjadi seorang alkemis tingkat 5, kamu harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Minta seseorang untuk memberikannya kepada aku setelah kamu selesai. Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Hal ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Sugan ini bukan seseorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi pemimpin alkemis mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang mampu membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih dalam menghadapi nada sopan Xiao Yan. Namun,
Sementara Han Chi siap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasinya, Sugan buru-buru menerima kertas putih. Setelah membaca 10 ditambah ramuan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin kental. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan itu ramuan obat ini hanya akan digunakan ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Kamu, Tuan, yakinlah itu aku akan memilih bahan obat yang memiliki kekuatan medis terbaiknya yang diawetkan. Sugan dengan hati-hati mengambil kertas putih, cepat-cepat menangkupkan tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin itu pria muda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkat pemuda ini benar-benar lebih tinggi dari dirinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Sugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid ketika menyampaikan pengetahuan tentang alkimia. Dengan mampu merawat seorang alkemis tingkat tinggi seperti muda, itu mungkin itu guru Xiaoyan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin menjadi eksistensi Grandmaster di wilayah Central Plains. Melihat Sugan, Han Chi, dan yang lainnya, yang ingin membantu mengucapkan kata-kata yang baik untuk Xiaoyan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya sombong ini memiliki perubahan karakter hari ini? Han Yue dan Han Sue tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan dari semua orang. Keduanya sama-sama sadar itu Xiaoyan juga memiliki status seorang alkemis. Sepertinya ada sesuatu yang tidak mereka sadari terjadi ketika Xiaoyan dan Sugan melakukan kontak sebelumnya. Itu karena interaksi yang menyebabkan Sugan yang biasanya sombong menjadi seperti ini. Sementara kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa kaget. Xiaoyan benar-benar dapat menghilangkan kesombongan Sugan. Jelas, Xiaoyan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Sugan. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan seorang alkemis tingkat 5 untuk menjadi orang yang terhormat ini, seseorang akan sangat harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi daripada pihak lain. Dengan kata lain, Xiaoyan kemungkinan adalah seorang tier 5 atau bahkan seorang alkemis tingkat 6. Tawa lembut dari kedua wanita itu juga membangunkan Han Chi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandangan dengan satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini tampaknya memiliki aura yang tak terduga. Sue, bawa saudara Xiaoyan bersama dan cari tempat baginya untuk beristirahat. Soal bahan obat harus bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Han Chi tersenyum ketika dia menangani situasi. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis pada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku." Tanpa menyadarinya, cara yang dia gunakan untuk memanggil Xiaoyan telah menjadi lebih akrab. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Chi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sue. Ekspresi Han Chi secara bertahap menjadi serius ketika dia melihat dua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Sugan dan bertanya, "Tuan Sugan, sebelumnya." Sugan menghembuskan nafas. Tatapannya beralih ke Han Yue saat dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Xiaoyan ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Han Yue tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Tangannya yang lembut menarik sebuah benang dari rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Oh Tsu, ketika aku masih berlatih di Akademi Batin, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki obat 5 lapis pil."
Seluruh aula memancarkan suara orang yang menghirup udara dingin ketika kata-kata ini terdengar. Tangan Sugan, yang sudah menduga hal ini, gemetar sambil meraba-raba jenggotnya. Dia akhirnya mencabut rambut. Sepertinya Suer benar-benar telah melakukan layanan hebat kali ini. Dia benar-benar telah mengundang Dewa Agung, Han Chi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, semua orang dengarkan. Berikan Xiaoyan dengan perawatan terbaik. Jangan meremehkan dia bahkan sedikit. Setiap anggota klan yang berani menyinggung dia akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Semua anggota klan buru-buru mengakui permintaan ketika mereka mendengar teriakan keras Han Chi. Seorang pemuda kelas Do Huang mungkin tidak cukup untuk klan Han bertindak dengan cara ini. Namun, jika status seorang alkemis yang melampaui Sugan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus ramah padanya dalam setiap cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di dataran tengah dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih besar dari tempat lain. Oleh karena itu, diperlukan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain. Setelah Xiaoyan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Jujur, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong bukan karena Han Sui dan Han Yue. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yue secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang sangat baik, dia bukan orang yang pikirannya diperintah oleh bagian lain dari anatomi tubuhnya. Tentu saja, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari jarak jauh hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin orang yang sombong, tetapi sama seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi arogan. Xiaoyan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini jelas tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut harapan Xiaoyan ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Setelah semua, untuk Han Yan untuk dapat melawan klan Hong di kota Tianbei, itu tidak mungkin mereka tidak memiliki elit Dozong. Namun, dari apa yang dilihatnya hari ini, selain Han Chi, yang bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke kelas Dozong, tidak ada yang mencapai tahap ini. Jika ini adalah kasus untuk klan Han, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiaoyan sudah menjadi musuh dengan faksi semacam itu setelah baru saja tiba di dataran tengah. Dia bisa dianggap sial. Setelah menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya, Xiaoyan mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan bantuannya. Jika ada bantuan, dia akan membayarnya kembali. Jika ada dendam, dia juga akan membayarnya kembali. Han Sui telah menyelamatkannya saat dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena mencuri harta itu. Karena ini, Xiaoyan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka diberikan karakternya. Bahkan jika ini berarti harga itu menyinggung yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya adalah sekitar 7 bintang Do Huang. Ini sangat mirip dengan aku. Harus dikatakan itu bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang telah dia latih sendiri. Itu Hong Chen, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh Lin Lightning Pavilion.
Itu dianggap normal untuk prestasinya untuk tidak kurang dari Xiao Yan. Setelah semua, ada banyak ahli yang tersembunyi di wilayah Central Plains. Sepertinya dia akan bertemu lebih banyak lagi di masa depan. Meskipun prestasi dari Hong Chen ini menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan pertempuran Xiao Yan saat ini, ada kemungkinan itu hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Dou Huang yang jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Dou Zongs yang tersisa di daftar kematiannya, apalagi bintang 7 Dou Huang. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika mungkin, aku harus mencoba melakukan terobosan ke kelas Dou Zong sebelum dimulainya pertemuan temu gandum. Meskipun ini akan sangat sulit, aku hanya bisa memikirkan cara untuk keluar semua untuk mendapatkan api 3000. Wajah Xiao Yan agak serius. Pengumpulan pil adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Doki. Ukuran itu tidak sebanding dengan pertemuan besar lainnya. Bahkan bisa dikatakan itu pil gathering adalah kompetisi paling luar biasa di dunia alkemis di benua Doki. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi seorang alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Itu mungkin akan cukup sulit jika dia hanya mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. 3000 api yang menyala memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Dou Zong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Dou Sun. Oleh karena itu, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Tangannya juga sedikit kencang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Ada desas-desus itu gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin memalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menggosok cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengerutkan kening. Sejak Tianhuo Zunze telah menyerap jiwa dari roh yang ganas itu, dia telah tertidur lelap. Jika mantan Dou Zun ini bangun, sepertinya dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkan dia dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Sebuah botol batu giok dengan nyala api tak terlihat yang menutupi itu muncul di tangannya. Seseorang dapat mendengar suara tangisan yang menyedihkan yang dikeluarkan dari dalam botol batu giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat padanya. Sebuah roh yang sangat lemah perlahan-lahan bangkit terbungkus dalam sekelompok api yang tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh hati api untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan hati api dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam roh itu benar-benar penyiksaan yang tak tertahankan untuk tubuh spiritual. Apakah kamu cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar ketika mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang digunakannya untuk melihat Xiao Yan. Dia benar-benar mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah memanggang hati api selama periode waktu ini. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?
Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir kehabisan napas terakhirnya. Beritahu aku lokasi di mana aula jiwa telah mengurung guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Tes, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu. Apakah kamu benar-benar berpikir itu aula jiwa adalah tempat yang dapat dimasukkan siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa ketika mendengar permintaannya. Ah, tawa dingin baru saja terdengar ketika Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Jatuh hati api yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba pindah. Akhirnya, itu menempel ke tubuh Han Feng. Suara Cici muncul bersama dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya kamu belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini adalah kasusnya, aku akan membiarkan kamu menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak dapat mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api jatuh hati membawa Han Feng bersama karena sekali lagi memasuki botol batu giok. Jangan, aku akan berbicara. Aku akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak ketika dia melihat itu Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol batu giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. Jatuh hati api perlahan hilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu memiliki satu kesempatan terakhir. Aku punya cukup banyak waktu. Lain kali aku memanggil kamu mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, kamu tidak akan dibakar ke dalam kehampaan oleh hati api. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebuah teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkan aku pergi jika aku memberitahu kamu lokasi di mana Yao Chen dikurung? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menawar dengan aku. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Jatuh hati api yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan hendak bermanuver lagi. Hentikan, aku akan memberitahumu. Horor di mata Han Feng menjadi semakin padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, aula jiwa memiliki aula cabang yang terletak dalam nama kota Ming City di wilayah barat Central Plains. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat dari dataran tengah, kota Ming. Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya. Kegembiraan dengan tenang muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak dalam hatinya ketika dia melanjutkan. Berapa banyak orang dari aula jiwa yang menjaga aula cabang? Dikabarkan itu ada beberapa pelindung. Selain itu, ada juga tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, karena itu, aula jiwa telah mengirimkan sebuah genah lilin untuk melindunginya. Han Feng ragu sejenak sebelum berbicara. Penatua terhormat, ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit ketika dia mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi benar-benar tidak tahu tentang aula jiwa. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar istilah tetua terhormat. Posisi ini berada di atas seorang tetua. Selain itu, setiap kekuatan yang mulia yang terhormat adalah itu seorang elit asli Douzun. Dapatkah aula besar yang telah aku capai dengan persepsi spiritual aku melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan roh yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua terhormat? Mata Xiao Yan berkedip, pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun, itu benar-benar terlalu kuat untuk aku saat ini. Bahkan jika aku menggunakan pembasmi api pemadam terkuat, sepertinya aku tidak akan menyebabkan banyak bahaya baginya. Bagaimanapun,
Perbedaan antara Do Sun dan Do Zong sangat luas. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas ketika dia berpikir sampai titik ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api jatuh hati sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol batu giok. Api dengan cepat naik dan teraglomerasi menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan, apa yang kamu katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagi kamu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Sebuah suara menakutkan pelan dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng menjadi bergetar keras. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini akankah dia dapat menjelajahi dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk melakukan terobosan ke kelas Dozong. Ruangan sekali lagi menjadi tenang setelah Xiao Yan memasuki negara pelatihannya. Cahaya lembut berkelip sedikit dan perlahan-lahan mengusir kegelapan dalam. 2 hari dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar dari ruangan. Namun, karena perintah yang telah dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Batas 3 hari yang telah dikeluarkan oleh klan Hong telah tiba ketika pintu ini ditutup. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.